Papua. Papua, Papua. 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 Di timur Indonesia, daerah seluas lebih dari 420 km dengan segala kekayaan alam yang berlimpah itu hadir. 1967, eksplorasi tambang dimulai. Papua bagaikan primadona bagi banyak perusahaan. Bukan hanya kepentingan domestik, negeri-negeri yang jauh dari pandangan mata berbondong-bondong datang mencari bongkahan tambang yang terkubur di tanah Papua. Bisa dipastikan, ratusan juta bahkan miliaran dolar telah ditorehkan sejak program eksplorasi tambang tersebut terjadi di Papua. Badan Pusat Statistik mencatat, pembangunan manusia Provinsi Papua ternyata hanya sebesar 60,06 saja. Padahal, rata-rata nilai IPM nasional adalah 71,39. IPM sendiri ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain harapan hidup, pendapatan, dan pendidikan. Faktor pendidikan yang mempengaruhi IPM ternyata dibentuk oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dari kenyataan tersebut, bila kita ingin memperbaiki kondisi IPM Papua, maka kita harus memperbaiki kondisi pendidikan penduduk Papua. Pendidikan adalah suatu proses untuk transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya agar potensi individu dapat dimaksimalkan. Di Papua sendiri, kondisi pendidikan penduduk Papua dengan usia 15 tahun ke atas nyatanya masih jauh dari kata ideal. Data BPS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk Papua usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sekolah, persentasenya ada sebesar 33,58%. Untuk penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar, ada sebesar 19,28%. Pada penduduk yang memiliki ijazah setara sekolah menengah pertama, ada sebesar 17,48%. Ijazah sekolah menengah atas ada sebesar 21,11%. Dan penduduk Papua yang memiliki ijazah perguruan tinggi ada sebesar 8,54%. Papua juga menjadi provinsi dengan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Angka harapan sekolah di Papua sendiri adalah sebesar 11,15 tahun. Dan untuk rata-rata lama sekolahnya berada di kisaran 7,04 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP sederajat pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Kondisi seperti yang telah disebutkan haruslah diperbaiki agar kondisi pendidikan penduduk Papua dapat menjadi lebih baik. Dengan kondisi pendidikan penduduk Papua yang membaik, maka kondisi IPM Papua juga dapat diperbaiki. Selain menjadi komponen yang dapat memperbaiki kondisi IPM, pendidikan nyatanya juga menjadi poin krusial dalam hal perbaikan ekonomi masyarakat. Hal itu disebabkan oleh peran pendidikan yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat naik kelas secara ekonomi. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran dan solutif dalam menyelesaikan persoalan rendahnya kualitas pendidikan penduduk Papua. Pemerintah daerah Provinsi Papua dapat melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi pendidikan penduduk Papua ke arah yang lebih baik. Rekomendasi kebijakan yang antara lain dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua berdasarkan pengamatan kami adalah dengan meningkatkan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan memberikan akses kepada tiap penduduk untuk mengenyam pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun harus diperkuat dan diperluas, baik di wilayah pedesaan dan perkotaan serta pada penduduk perempuan dan laki-laki agar angka rata-rata lama sekolah dapat meningkat. Selain menggalakkan kembali program wajib belajar 12 tahun, kebijakan yang dapat ditempuh adalah meningkatkan rasio murid per guru. Dengan pelayanan guru yang semakin besar, maka rendahnya kualitas pengawasan dan pengajaran pada murid sekolah dapat lebih ditingkatkan. Sarana dan prasarana di bidang pendidikan Provinsi Papua juga harus ditingkatkan dengan membangun banyak sekolah baru yang terjangkau serta inklusif dan dilayani oleh guru yang produktif. Dengan demikian, untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar IPM Papua dapat meningkat, diperlukan kebijakan publik di sektor pendidikan. Dengan solusi di sektor tersebut, harapannya nilai IPM Papua dapat membaik dan dapat meningkatkan kualitas manusia Papua. Halo, perkenalkan nama saya Demo Syufano Mansarjuri Kolobaba, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2022.
Jadi kalau yang saya sering temukan atau saya sering baca, di mana masalah pendidikan yang sering terjadi di Papua, yaitu yang mungkin pertama akses pendidikan seperti mungkin buku dan juga akses internet, di mana banyak sekolah di Papua, terutama di kota saya di Manokwari, itu banyak sekali sekolah yang mungkin belum tersedia wifi untuk anak muridnya, sehingga para siswa-siswi itu belum bisa secara bebas dan aktif menggunakan internet di sekolah. Terus yang kedua mungkin juga terkait dengan ketersediaan buku, di mana mungkin banyak sekolah-sekolah di Manokwari atau di Papua itu mungkin belum ada tempat atau perpustakaan buku yang tersedia untuk siswa-siswinya begitu. Kemudian berikutnya mungkin tenaga pendidikan yang kompeten. Seperti kita tahu, banyak sekali tenaga-tenaga pendidikan di Papua yang mungkin masih dibilang kurang dan juga tidak ahli dan tidak kompeten dalam bidangnya masing-masing, sehingga hal ini pun berpengaruh kepada proses belajar mengajar dan juga pengetahuan dan juga apa yang siswa dapatkan ketika dia berada di sekolah. Saya akan memberikan nilai 3 karena menurut saya kualitas pendidikan anak-anak di Papua masih sangatlah minim, masih sangatlah kurang. Yang pertama, akses pendidikan di Papua itu perlu dibenahi dan juga perlu diperbarui, baik perpustakaan yang mungkin perlu untuk direnovasi ataupun ditambah lagi buku-bukunya, karena seperti yang saya tahu, anak-anak Papua terutama anak-anak SD, mereka itu sangat gemar sekali dan giat untuk membaca buku. Kemudian yang kedua terkait dengan akses jaringan dan juga internet di Papua, semoga akses internet dapat ditambah atau akses internet jaringan dapat diperluas. Kemudian yang ketiga, perlunya dibenahi lagi tenaga pendidikan yang ada di Papua, baik pun tenaga pendidik tetap maupun honorer, itu mungkin bisa dibenahi dan diperbaiki lagi. Agar IPM Papua dapat ditingkatkan, maka diperlukan kebijakan publik di sektor pendidikan yang berorientasi pada solusi. Dengan solusi di sektor pendidikan ini, harapannya nilai IPM Papua dapat membaik dan dapat meningkatkan kualitas manusia Papua. Peningkatan kualitas manusia Papua merupakan hal yang krusial mengingat Indonesia akan menyambut masa bonus demografi. Untuk menyambut masa bonus demografi, maka kualitas manusia harus disiapkan agar mereka dapat berperforma baik dan memanfaatkan kualitas diri dengan sepenuhnya. Mimpi Indonesia Emas pun dapat dicapai, sebab kualitas manusia di Papua telah mencapai tingkatan yang baik dan produktif, sehingga dapat berperforma baik dalam memanfaatkan masa bonus demografi.